Oke, kali ini kita bakal belajar tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, buat kalian yang baru pertama kali dengar kata ini, mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan kalimat tunggal dan apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk. Nah, kita bakal lihat satu persatu dulu ya. Yang pertama kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal yaitu kalimat yang memiliki satu pola yang terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan bersifat lebih sederhana. Nah, maksudnya satu pola ini sifatnya lebih ke satu bentuk doang, gitu ya. Dan bersifat lebih sederhana maksudnya adalah lebih simpel, lebih pendek. Nah, kita langsung lihat contohnya di sini. Contohnya di sini ada ibu memasak nasi. Nah, di sini ibu berfungsi sebagai subjeknya, lalu memasak itu berfungsi sebagai predikatnya, dan nasi itu sebagai objek. Nah, cukup subjek, predikat, objek sudah. Jadi sesimpel itu. Udah jadi nih kalimat tunggalnya. Nah, sementara itu kalimat majemuk yaitu kalimat yang memiliki banyak pola, memiliki banyak bentuk ya. Dan lebih luas, bentuknya ini lebih luas kalimatnya ini daripada kalimat tunggal. Nah, di sini kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, kalimatnya lebih luas. Yang kedua, lebih dari satu subjek dan predikat. Jadi ada dua atau lebih. Ada dua subjek mungkin dan ada dua predikat. Lalu yang ketiga ada penggabungan dua kalimat tunggal. Nah, di sini kita akan membahas tiga jenis dari kalimat majemuk. Yang pertama ada kalimat majemuk setara. Nah, di sini kita lihat contohnya. Kalimat pertamanya ibu masak nasi. Kalimat keduanya aku mencuci piring. Nah, di sini ketika kita menggabungkan kedua kalimat ini, maka hasilnya bakal seperti ini. Ibu masak nasi ketika aku mencuci piring. Nah, di situ ada penambahan kata ketikanya ya di situ ya. Nah, ketika kedua kalimat ini digabung dan ditambahkan kata ketika, maka jadilah satu kalimat gitu. Nah, di sini ibu masak nasi itu satu kalimat nih, dan aku mencuci piring juga satu kalimat. Nah, ketika kita gabungin, jadilah ibu masak nasi ketika aku mencuci piring gitu. Kenapa disebut setara? Karena sifatnya bahasannya sama. Yang satu memasak nasi, yang satu mencuci piring. Nah, sama-sama melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, kita bahas kalimat majemuk bertingkat. Nah, di sini kita langsung ke contohnya aja deh, biar lebih paham. Kalimat pertamanya, Dimas bekerja. Dan kalimat keduanya, Dimas bisa membayar uang sekolah. Nah, gimana caranya kita gabungin dua kalimat ini biar lebih bagus, lebih baik? Jadinya adalah Dimas harus bekerja agar tetap bisa membayar uang sekolah. Nah, di sini kita ada menambahkan beberapa kata. Kata harus, kata agar, dan kata tetap. Nah, di sini penambahan ini berfungsi agar kalimatnya lebih selaras gitu ya. Nah, kenapa dikatakan bertingkat? Karena ini bentuknya berbeda dengan majemuk setara tadi. Majemuk bertingkat ini bentuknya lebih berkembang gitu dari kalimat pertama. Dimas bekerja yang pertama nih, yang kedua Dimas bisa membayar uang sekolah. Nah, itu ada pengembangan kalimat di situ. Maka dari itu dikatakan kalimat majemuk bertingkat gitu. Lalu yang terakhir nih, kalimat majemuk campuran. Nah, maksudnya campuran adalah penggabungan antara majemuk setara dan majemuk bertingkat. Nah, kita lihat langsung ke contohnya aja deh. Contoh kalimat pertama nih, kalimat pertamanya nih majemuk setara ya. Ibu bekerja di sawah dan ayah bekerja di ladang. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, ibu dan ayah mendapat penghasilan lebih banyak. Nah, di sini kita bakal gabungin dua kalimat ini. Jadinya seperti ini. Ibu bekerja di sawah dan ayah bekerja di ladang agar mendapat penghasilan yang banyak. Nah, di sini ada penggabungan ya antara dua kalimat tadi. Nah, berbedanya pada kalimat majemuk campuran yang digabungkan bukan kalimat tunggal ya. Malah yang digabung adalah majemuk setara dan majemuk bertingkat. Gitu. Nah, jika kalian bingung dengan ketiga jenis majemuk ini, kalimat majemuk ini,
kalian bisa mengulang lagi videonya ya, biar kalian lebih paham. Oke. Nah, inti dari pelajaran kita kali ini adalah kalimat tunggal itu bentuknya lebih pendek, lebih singkat, dan hanya ada satu subjek, ibu tadi, dan satu predikat. Gitu. Beda ya dengan majemuk bertingkat. Kita lihat misalnya majemuk campuran nih. Di sini ibu bekerja di sawah dan ayah bekerja di ladang. Nah, di situ ada dua subjek. Ibu subjek pertama dan ayah sebagai subjek kedua. Gitu. Jadi lebih ya, subjeknya lebih dari satu. Nah, jadi intinya adalah kalimat tunggal lebih pendek, lebih singkat, sementara kalimat majemuk itu lebih panjang, lebih banyak bentuknya dari kalimat tunggal. Dan juga kalimat majemuk itu sifatnya ngegabungin dua kalimat jadi satu. Jadi lebih panjang hasilnya gitu ya. Perbedaan yang sangat menonjol dari kalimat tunggal dan kalimat majemuk adalah itu tadi. Ada yang satu pendek, yang satu lebih panjang dan lebih luas. Gitu. Semoga dapat dipahami. Itu saja. Terima kasih.